Alhamdulillah. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Ada Mbak Tia, ada Mbak Ira, ada Mbak Risma, ada Mbak Ani, ada siapa lagi tadi? Ada Mbak Cia, Ciamik, ada Mbak Umu Farabia, ada Mbak Alfi, Fajri, Mbak Budi Hartinisi. Terima kasih teman-teman. Ada Umu Fatih, Dotria, ada Mbak Farisa, ada Mbak Fatia, ada MT Tazkiyah, ada Mbak Fika Rahmah. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Udah cakep ya? Udah ada suaranya ya? Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Jazakumullah sanul jaza. Bismillah, kita akan menyimak ilmu dari Umi Irena Handono, teman-teman. Dan sebentar lagi saya akan mengundang Umi Irena Handono untuk masuk. Sekali lagi, live IG ini adalah Road to Amazing Muharram yang ke-10. Teman-teman di sini yang sudah pernah ikut Amazing Muharram pasti sudah tahu apa dan bagaimana itu Amazing Muharram. Nah, tahun ini Amazing Muharram akan hadir dengan format online dan akan diselenggarakan selama 1 bulan penuh. Seumur Amazing Muharram belum pernah loh bikinnya sebulan penuh. Tapi tahun ini kita dari Cinta Quran Foundation akan melaksanakan Amazing Muharram ini selama 1 bulan penuh. Insya Allah nanti akan dimulai di tanggal 27 Agustus sampai dengan lebih kurang tanggal 19 September. Jadi 1 bulan penuh kita akan bersama-sama teman-teman belajar dan berguru bersama dengan para guru-guru kita yang istimewa, dan kita akan ikut aktif di dalam Amazing Muharram yang ke-10 ini, di dalam banyak kegiatannya selama 1 bulan nanti. Dan teman-teman yang kebetulan belum pernah mengikuti Amazing Muharram, boleh langsung daftar dan pastikan teman-teman untuk menjadi salah satu bagian dari Amazing Muharram yang ke-10 ini. Dengan cara apa? Dengan cara teman-teman bisa mendaftarkan diri ke, nah, saya tuliskan di sini ya, Amazing Muharram, https://bit.ly/live IG. Bismillah. Nah, itu dia. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengikuti Amazing Muharram di tahun ini, boleh langsung daftar ke, sudah saya sematkan ya, boleh langsung daftar DM atau klik link yang ada di bio-nya Instagram @amazingmuharram, atau teman-teman bisa langsung klik Bitri yang sudah saya tulis di situ, jadi bitri.ly/liveig. Sebentar ya, saya coba undang dan saya coba lihat apakah Umi sudah masuk dan bergabung dengan kita. Oh, sudah. Soalnya Umi itu buat saya udah kayak ibu sendiri gitu. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Apakah tampilan Umi sudah jelas? Suara Umi udah jelas di sini, tapi videonya masih nge-freeze Umi. Tapi nggak apa-apa, kita sambil jalan aja ya Umi. Bismillah. Teman-teman sekalian, suara saya dan suara Umi terdengar jelas? Boleh tulis teman-teman, suara kami berdua sudah terdengar jelas kah? Boleh tulis ya. Jadi kita tahu nih, teman-teman bisa dengar suara saya dan suara Umi kah? Umi, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Terima Alhamdulillah. kasih perhatian dan doanya. Allahu Ustazah Akbar. juga ya. Alhamdulillah Umi, kelihatan ya Umi, pipinya makin cabi ya. Alhamdulillah. Itu insya Allah menandakan sehat dan bahagia. Amin, ya Allah, didoakan hari Jumat, Ba'da Asar didoain Umi, siapa yang nggak mau, amin ya Allah, amin ya Allah. Ya, teman-teman, alhamdulillah ya, suara kami berdua jelas ya, walaupun mungkin videonya agak nge-freeze, tapi nggak apa-apa, yang penting suaranya jelas ya. Jadi teman-teman bisa menyimak, jadi anggap aja nih kayak podcast gitu ya. Umi sekarang lagi di mana? Lagi di pesantren? Betul, Umi lagi di pesantren. Tidak Alhamdulillah. cuma
Iya, lagi di pesantren ya, Umi. Ini Masya Allah ya, teman-teman. Kalau kita bicara tentang Umi Irena Handono itu tidak lepas dari em, apa namanya sosok wanita inspiratif, insya Allah. Kemudian yang kedua, tadi Umi, saya tanya sama teman-teman apa yang ada di dalam benak teman-teman tentang sosok Umi Irena Handono. Cerdas, tegas, kata mereka. Umi ini yang paling banyak muncul jadi inspiratif, tegas, dan cerdas, Masya Allah. Dan memang ini yang menjadi yang mewakili sosoknya Umi Irena Handono ya. Kalau saya nambahin keibuan, karena buat saya sama UFK, Umi itu udah kayak ibu sendiri. Mudah-mudahan Umi Alhamdulillah, apa? terima kasih mendapat anak yang soleh dan solihah. Yang Amin, amin ya Allah. Alhamdulillah berkah dari Allah. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah. Siapa yang nggak mau dijadiin anak sama Umi ya? Ya Allah punya ibu yang luar biasa kayak gini, Masya Allah. Umi ini kan kita sekarang sebentar lagi akan masuk di bulan Muharram ya Umi. Dan bagi kita Muharram itu sangat lekat dengan momentum hijrah. Nah, Umi sendiri juga kan pernah melakukan proses hijrah itu dari agama yang sebelumnya kemudian memilih Islam ya. Dan Umi tolong bagikan kepada kami, karena kami sebagian besar dari kami yang hadir di live IG ini dari awal lahir memang sudah menjadi seorang muslim gitu, sehingga tidak merasakan perbedaan antara agama yang satu dengan agama yang lain gitu, karena dari lahir memang sudah langsung kenalnya dengan Islam. Nah sementara Umi sendiri kan pernah ada di sisi yang lain lalu kemudian sekarang ke dalam Islam. uh, Buat Umi sendiri dan ini juga nasihat buat kami semua, seberapa berharga sebetulnya sebuah iman Islam buat seorang manusia, Umi? Ya, kalau Umi boleh memberikan suatu gambaran, di dunia Umi dulu, ketika Umi memutuskan untuk hijrah ke Islam, mereka-mereka itu terkejut, mereka merasa Umi ini lagi kena apa nih begitu ya. Sehingga pemikirannya kok bisa memilih untuk meninggalkan yang lama. Dan kemudian untuk hijrah ke sesuatu yang mereka anggap itu ya lebih jelek gitu ya. Kenapa? Karena image tentang Islam pada saat itu pun sudah dibangun bahwa Islam itu yang kumuh lah, yang bodoh lah, yang miskin lah dan sebagainya. Bagaimana juga kalau hari ini image negatif tentang Islam itu memang dibangun sedemikian rupa. Contohnya sebagai Islam itu, oh tuh ISIS, oh itu radikal, oh itu orang-orang yang bengis maka perlu dikriminalisasi dan sebagainya. Jadi Islam itu mendapatkan image negatif itu sudah lama. Ketika dahulu Umi masih di seberang sana, Umi juga sudah banyak sekali mendengar bahwa Islam itu seperti yang Umi sebut tadi, miskin, kumuh, bodoh, tertinggal, kemudian apa namanya, pengganggu masyarakat dan sebagainya. Itu memang mereka sudah bangun sedemikian rupa. Sehingga Umi itu justru ingin mencari, nah ini awalnya ya, awal hijrah. Dimulai dan Umi ingin mencari bahwa kalau Islam itu seperti itu jahatnya, seperti itu jeleknya, seperti itu tidak berkualitasnya, maka sebenarnya kenapa bisa seperti ini? Itu dikatakan secara global kan. Global Islam itu ya berarti Islam di Indonesia, Islam di Amerika, Islam di Afrika, dan semua penjuru dunia berarti seperti itu. Maka ini siapa yang membuat sampai dengan Islam seperti ini? Maka apalagi kalau tidak agamanya. Apalagi kalau tidak dari kitab sucinya.
Maka saat itu Umi mengajukan kepada dosen Umi, Pater, saya minta izin untuk mempelajari Islam dari sumbernya sendiri. Saya ingin menunjukkan ini kekurangannya Islam ini ayatnya. Ini menyebabkan Islam terbelakang, ini menyebabkan Islam itu untuk menjadi jahat, menjadi bengis, dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah. Ternyata Umi langsung diberi izin. Oke. Tugas Anda sekarang pelajari Al-Quran dan cari kelemahannya. Nah, ketika kemudian Umi bergegas ke perpustakaan dan dengan susah payah, Umi juga tidak mengerti cara membacanya, seperti yang pernah Umi ungkap cara bacanya, biasanya Umi dari kiri ke kanan, sekarang kanan ke kiri, kan begitu. Maka kemudian Umi pun terbalik-balik membacanya. Dan alhamdulillah disitulah, mohon maaf, justru Umi pertama kali menatapkan mata membuka Al-Quran, yang Umi dapatkan di situ adalah surat Al-Ikhlas. Maka Umi baca surat Al-Ikhlas. Sebagaimana kalau kita ketahui ya Umi Sajat ya, kalau kita buka Al-Quran, kalau paling belakang dibuka, ketemunya surat Al-Ikhlas kan. Iya, Umi. Nah, itu kemudian Umi baca. Allahu ahad, kul wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada terjemahnya kan? Katakanlah bahwa Allah itu ahad. Benar juga. Allah itu ahad. Allah itu, kita baca sampai dengan selesai, Allah itu tidak ada suatu apapun yang dapat menyerupai dia. Allah itu tidak beranak, tidak berbapak. Allah itu berarti tidak punya keturunan, tidak punya leluhur. Tidak ada satupun yang dapat menyamai dia. Dan dia itu tidak membutuhkan suatu apapun. Tapi semua seluruh makhluk di muka bumi ini, seluruh alam jagat raya bahkan menyembah kepadanya. Ya, ini benar juga. Ini hebat sekali ini konsep ini. Kenapa Umi menilai ini benar? Ini hebat sekali konsep ini. Ini harusnya seperti ini. Gitu ya. Saya mengakui harusnya seperti ini. Kenapa Umi mengatakan harusnya seperti ini? Karena Umi mengenal tentang Tuhan itu tidak seperti yang Umi baca dalam surat Al-Ikhlas. Awal surat Al-Ikhlas menyatakan Allahu ahad. Dalam seberang sana ketika Umi dahulu menyatakan Tuhan satu. Tapi pribadinya Tuhan ada tiga. Bapa, Putra, Roh Kudus. Loh, Bapak sama dengan Putra, Bapak sama dengan Roh Kudus sama dengan Putra, dan Bapak, dan seterusnya. Jadi tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Nah kemudian karena Umi sudah menekuni tentang itu, Umi juga menekuni tentang sejarah Tuhan, sejarah gereja, maka Umi mengetahui ini ada ayat-ayatnya juga kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Di mana di satu sisi dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan, tapi dikatakan juga Yesus menyatakan aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Apa yang aku bicarakan semua adalah dari Bapa. Ayat yang lain lagi. Bapaknya mengutus aku. Nah, ini berarti apa? Antara Bapak sama Putra tidak sama. Kemudian dilanjutkan lagi yang kedua, bahwa ternyata dia adalah utusan. Yesus adalah utusan. Nah, ini. Sehingga karenanya kemudian
Setelah Umi mempelajari dan memperbandingkan seperti itu, Umi merasakan banget, wah, ini nggak imbang. Ya kalau sampai Tuhan itu ada double pribadi, kepribadian, mohon maaf sekali lagi, pribadi yang ganda, dia bukan Tuhan. Iya. Nah, di dalam sejarah gereja, disitulah tertulis dan banyak sekali umat Kristen sendiri dari kalangan masyarakat awam itu yang tidak tahu tentang hal ini. Konsep iman bagi mereka beda dengan konsep iman dalam agama kita. Nah, kemudian setelah Umi perbandingkan, maka Umi menyatakan, ya betul, harusnya ini konsep. Di dalam sejarah gereja, dalam konsili itu kalau bahasa kita adalah konferensi, muktamar, konsili Nicea. Jadi konferensi di kota Nicea tahun 325 Masehi. Saat itulah putusan konsili menyatakan mengangkat Yesus sebagai Tuhan, melantik Yesus sebagai Tuhan. Itu pertama kali tahun 325. Nah, Umi tahu sejarah ini. Jadi ada awalnya, walaupun gereja mengatakan juga tidak ada awal, tidak ada akhir. Tapi kemudian di dalam sejarah gereja ada awalnya. Padahal betul-betul kalau kita mempelajari di dalam surat Al-Ikhlas, sekali lagi, dia tidak beranak dan tidak berbapak. Nah ini ada awal penuhanan. Jadi sebelum 325 berarti belum jadi Tuhan dong. Iya. Nah, seperti itulah. Dan kemudian konferensi itu juga panjang, sampai misalnya bagaimana tentang membuat gambar atau simbol tentang Tuhan Roh Kudus, maka itu pun baru tercapai pada konsili-konsili berikutnya. Oke, kita putuskan simbol daripada Tuhan Roh Kudus adalah burung merpati putih. Yang kemudian dipromosikan dengan istilah burung merpati putih adalah perdamaian. Jadi sebenarnya burung merpati putih itu adalah simbol Tuhan Roh Kudus. Nah, ini kan mengingatkan kita dengan peristiwa beberapa tahun yang lalu di di Jakarta, ketika acara jalan-jalan pagi itu ya. Jadi ketika ada acara di mana semua kendaraan dilarang berjalan, di situ dibuat jalan pagi, maka mereka bagi-bagi liontin, simbolnya adalah burung merpati putih. Ketika orang bertanya, dikatakan, oh ini simbol perdamaian, padahal itu adalah simbol Tuhan. Banyak yang nggak tahu seperti ini. Itu awal sekali daripada Umi kemudian menyadari ternyata bukan ini, bukan konsep Trinitas ini yang sempurna. Yang sempurna ternyata adalah konsep tauhid. Maka itulah yang kemudian perkenalan Umi dengan Islam yang pertama kali, perkenalan Umi dengan Al-Quran yang pertama kali itu di sini. Dengan segala konsekuensinya. Maka kemudian konsep ini sudah sempurna. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Tidak ada campur tangan manusia di situ. Dan itu bisa Umi uraikan nanti mengapa Umi mengatakan tidak ada campur tangan manusia.
Bagaimana dengan kitab yang lain? Syarat. Ya. Dengan dunia Umi yang dahulu, syarat dengan campur tangan manusia. Apakah kemudian Umi tidak tahu tentang fitnah-fitnah terhadap Islam? Oh, tahu sekali. Tapi pada saat itulah kemudian Umi menyimpulkan sampai dengan hari ini dan insya Allah sampai dengan akhir hayat Umi menyimpulkan bahwa tuntunan Islam itu sempurna. Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Kalau kita ini sesuai, kalau kita yang Muslim ini sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, sesuai dengan pedoman hidup kita, maka apa yang mereka katakan itu adalah tuduhan fitnah. Karena Islam tidak mengajarkan seseorang itu menjadi bodoh. Coba kita lihat. Ayat Allah yang pertama kali turun. Surat Al-Alaq. Perintah apa? Iqra. Baca. Kalau orang bodoh, ya dia nggak akan baca. Sehingga dia pun nggak bisa baca. Di zaman kemerdekaan misalnya, di zaman menuju kemerdekaan, berapa banyak muslimah bangsa kita yang tidak bisa mengenyam pendidikan, tapi mereka semuanya mampu Iqra. Nyata banget kan? Tapi sekarang ini yang sebaliknya, demikian gencar propaganda negatif terhadap Islam. Dan akhirnya ada juga orang yang berjatuhan. Dan kemudian mereka memang betul-betul saat ini ngakunya Islam, tapi suruh ngaji, suruh baca Al-Quran ternyata nggak mampu. Kenapa? Ya sekali lagi, ya ini sudah agenda. Bagaimana menjauhkan umat Islam dari agamanya. Dan mereka terkena propaganda itu. Sehingga kemudian Umi semakin memahami betapa gencarnya pembunuhan karakter terhadap Rasulullah. Ada di antara mu'alafah yang Umi bina. Yang ketika dia bertanya tentang kebenaran sebuah agama, kami berdiskusi bersambung sampai cukup makan waktu beberapa bulan. Endingnya dia menyatakan, ya saya menerima bahwa Allah itu ada dan saya bisa meyakini tentang Allah. Dengan keyakinan Islam tentang Allah, tapi yang bersangkutan, yang di waktu itu belum syahadat kan, tapi yang bersangkutan menyatakan cuma satu yang saya belum bisa terima. Siapa? Umi tanya. Bapak Muhammad. Jadi dia merasa menyebut nama langsung Muhammad itu adalah sesuatu yang tidak pantas. Karena Rasulullah SAW adalah figur yang sangat dihormati. Maka dia tambahkan kata, saya belum bisa terima Bapak Muhammad. Gitu. Lalu, kenapa kok dia tidak bisa terima? Karena fitnah yang demikian gencarnya. Nggak usah kita urai lagi, tapi kita tahu kan bagaimana fitnah. Yang dituduh pedofili dan lain sebagainya.
Dan ternyata fitnah model kayak begitu tuh sampai zaman sekarang yang disebut zaman now gitu ya. Ya fitnahnya ya begitu-begitu juga. Hanya pernak-perniknya aja yang mereka tambah-tambah disesuaikan dengan fitnah zaman sekarang. Nah, setelah kemudian Umi paparkan tentang sejarah Rasulullah SAW, kepribadian Rasulullah SAW, bagaimana juga Al-Quran menyatakan tentang kepribadian Rasulullah SAW, dia sakit. Sehingga ucapannya adalah, kenapa saya baru mengerti ini sekarang? Selama ini saya banyak bergaul dengan orang Islam, tapi kenapa kok saya baru tahu ini sekarang? Ini satu koreksi. Mungkin dia bergaul di kalangan orang Islam yang sudah merasa sejak lahir Islam, dari ayah, bunda Islam, kakek, nenek, dan seterusnya Islam. Mungkin dia merasa cukup, maka saya sudah Islam, saya nggak perlu belajar Islam. Sehingga ketika ada orang yang beragama lain yang bertanya, ya dia nggak bisa jawab. Sementara kita lihat sekali di dalam kehidupan saat ini, di dalam era kita, betapa banyak yang namanya dongeng, tapi dijadikan sebagai sesuatu khayal, menjadi sesuatu yang nyata. Yang nyata jadi sesuatu yang khayal. Seperti apa misalnya? Superman, Batman, Spiderman, dan ya man-man yang lain-lain. Itu semuanya fiktif, khayal. Tapi dibuat sedemikian rupa. Punya apartemen, punya pacar, punya mobil, punya kantor, dan seterusnya. Punya orang tua. Tokoh fiktif gitu ya, tapi direalkan, dipoles sedemikian rupa. Tapi sebaliknya juga ada tokoh yang real, sengaja dibuat fiktif. Siapa misalnya? Tokoh real yang demikian jahat, berperilaku yang demikian jelek. Maka mereka malu dengan tokoh ini, maka dibuat fiktif. Dracula. Iya, betul Umi. Kalau sampai hari ini kita berbicara tentang Dracula, banyak orang yang nggak ngerti, dipikir Dracula itu fiktif. Real tapi dibuat fiktif. Sementara, mohon maaf, kondisi di zaman now, yang namanya sejarah itu dianggap tidak penting. Malah diabaikan. Nggak perlulah belajar sejarah. Akhirnya, lahirlah generasi, mohon maaf, generasi yang dia tidak mengerti jati dirinya. Contoh saja kalau kita berbicara tentang Filipina, negara tetangga kita. Maka Filipina adalah negara Kristen. Mayoritasnya Katolik. Tapi orang Filipina sendiri sudah lupa, anak-anak remaja Filipina sudah lupa bahwa dahulu negara mereka itu, di negara mereka berdiri sebuah kerajaan Islam yang sangat besar dan kuat, namanya adalah Kerajaan Muru. Jadi mereka mengalami krisis identitas, mereka nggak tahu siapa leluhurnya. Sekarang misalnya, satu contoh lain lagi, kalau kita berbicara tentang Mesir, umum saja sesekali tanya ke remaja milenial ya. Apa yang kau ketahui tentang Mesir? Maka mereka akan menjawab, oh Fir'aun. Ya. Piramid.
Tapi mereka tidak pernah mengetahui bahwa di sana ada universitas yang demikian tua, bahkan termasuk generasi awal. Makanya mereka nggak ngerti juga bahwa ternyata pendiri universitas yang pertama kali itu adalah Islam, umat Islam. Mereka kalau diajak berbicara tentang Maroko dan sebagainya, Afrika, apa Afrika. Padahal dahulu Afrika itu demikian gemilang. Nah, seperti ini. Jadi mereka ini juga tumbuh berkembang tanpa fondasi yang kuat, tanpa agama yang kuat. Mereka tidak belajar, tidak ada istilah, misalnya mereka tidak mengenal istilah iman itu dipengaruhi oleh akal. Maka ada proses akal menuju iman. Tapi mereka, konsep iman bagi mereka, iman itu tidak perlu ada sentuhan dengan akal. Maka bagi mereka iman itu cukup percaya. Tanpa data, tanpa fakta, nggak ada dalil. Pokoknya percaya, itulah iman. Jadi bagaimana kemudian mereka membuktikan eksistensi daripada Allah? Nah ini tadi. Maka kemudian mereka, mohon maaf, sampai membuat ramuan baru yang namanya Trinitas. Dan menguatkan tentang Trinitas bagaimana? Menguatkan tentang Trinitas, maka mereka membuat berbagai macam penggambaran, termasuk apa? Patung-patung. Nah, bagaimana kemudian kitab suci mereka? Apakah di dalam kitab suci mereka tidak ada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ada, namanya disebut Abraham. Tapi bagaimana tentang pencapaian Nabi Ibrahim alaihissalam tentang Allah, mengenal Allah itu bagaimana? Tidak ada di dalam itu. Ini yang sangat berbeda. Dan masuk banyak yang lain. Kira-kira sampai di sini. Iya. Masya Allah ya. Ya, Masya Allah, sahabat-sahabat solihah. Umi sudah memberikan gambaran yang sangat lengkap buat kita tentang betapa berharganya sebuah iman Islam buat kita ya. Dan ini bukan dilihat dari sudut pandang seseorang yang sudah lahir menjadi seorang muslim, tapi dari seseorang yang ketika lahir bukan seorang muslim, bahkan menjadi seorang biarawati sehingga belajar banyak tentang agamanya dan kemudian awalnya mencari tahu Islam bukan untuk mencari keunggulannya Islam, kesempurnaan Islam, bukan, tapi malah untuk mencari titik lemahnya Islam. Tapi pada saat Umi ingin mencari lemahnya Islam di mana untuk kemudian bisa dijadikan alat untuk semakin menghancurkan Islam, ternyata pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada Umi, dan insya Allah ini juga hidayah buat kita semua, buat kita yang sudah menjadi seorang muslim sejak dari lahir. Ayolah kita buka kembali Al-Quran, kita buka salah satu surat yang paling pendek di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Jadi di situ Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Katakan, aku adalah Allah yang ahad, yang satu. Pada saat itu Umi berpikir, Islam ini agama yang logis. Ya, ini tuh agama yang logik tuh yang begini nih gitu. Yang dia tuh
nggak berandai-andai, nggak meminta kita untuk didoktrin gitu ya, tapi betul-betul meminta kita untuk mengimani Allah dengan akal. Dan ini logik banget teman-teman. Kemudian selain dari itu ya, selain Islam adalah agama yang logik gitu ya, tadi Umi katakan ya, beriman di dalam Islam itu harus pakai akal. Nggak boleh cuma pakai rasa, nggak boleh tanpa data, nggak boleh nggak pakai fakta, nggak boleh nggak pakai dalil, nggak boleh. Jadi dia harus apa namanya mampu kita cerna dengan menggunakan akal kita. Itu kenapa kemudian Islam itu disebut sebagai agama yang dia berakidah akliyah. Jadi akidahnya itu berdasarkan akal, teman-teman. Masya Allah ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita dapatkan ya, betapa iman Islam itu sangat berharga adalah Islam itu ada tanpa campur tangan manusia. Allah itu hadir tanpa campur tangan manusia. Kita bandingkan dengan agama Umi yang sebelumnya begitu ya. Ketika Umi katakan ada konsili ya di tahun 325 Masehi yang di situ kemudian mereka mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Kok Tuhan diangkat sama manusia? Berarti manusianya lebih hebat daripada Tuhan. Berarti makhluknya lebih hebat daripada Khalik. Sementara Allah Allahu Ahad, Allahus Somad, gitu ya. Aku ini tempat bergantung, bukan aku menggantungkan diriku kepada sesuatu yang lain. Aku nggak perlu gitu. Kalian anggap aku sebagai Allah gitu ya, karena aku memang Allah. Aku nggak butuh kalian, kalian yang butuh aku tuh kan sombong banget ya. Dan memang Tuhan atau Allah atau Khalik itu memang sombong, memang begitulah sifat Khalik, karena dia yang menciptakan semua, yang mengatur semua, dia yang punya semua gitu. Jadi wajar kalau kemudian sombong itu menjadi miliknya Allah, dan nggak pantas kalau sombong itu menjadi milik kita sebagai manusia, kan kita nggak punya apa-apa. Itu ya, ini luar biasa banget ya apa yang disampaikan oleh Umi, bahwa Allah ada tanpa campur tangan manusia. Islam juga itu ada tanpa campur tangan manusia gitu ya. Islam akan kembali tegak nanti di akhir perjalanan bumi ini juga adalah karena kehendak Allah, teman-teman, dengan atau tanpa kita ada ikut berjuang di dalamnya, Islam akan tetap tegak. Kemudian yang berikutnya adalah Islam tuh punya tuntunan yang sangat sempurna. Semua hal ada di dalam Islam, dan Al-Quran itu dia menjadi khututun aridoh atau tuntunan dalam bentuk garis-garis global, hal-hal yang global yang rinciannya bisa kita temukan di dalam as-sunnah, di dalam ijma' sahabat, dan kemudian qiyas. Nah, kita bisa menemukan detailisasinya di situ. Jadi itu yang disampaikan oleh bahwa Islam ini sangat sempurna, dan itu tidak ada di agama yang sebelumnya. Jadi buat kita yang sudah muslim dari lahir, tolong deh, banggalah menjadi seorang muslim. Kenapa? Karena cuma Islam satu-satunya agama yang sangat logik. Yang kedua, Islam itu dia tidak perlu ada campur tangan manusia karena dia memang sudah sempurna. Kemudian semua tuntunan yang ada di dalamnya juga menjadi sesuatu yang sempurna. Jadi jangan pernah tidak bangga menjadi seorang muslim. Harusnya kita bangga menjadi seorang muslim. Itu ya Umi ya, harusnya kita bangga banget jadi seorang muslim ya Umi. Ya, jadi sebenarnya kalau kita itu tidak bangga dengan agama kita, itu mohon maaf, jangan dipikir yang rugi itu Allah. Allah nggak rugi apa-apa. Yang rugi itu ya diri kita sendiri. Kita bisa menjadi manusia yang merasakan damai, yang merasakan sejahtera, yang merasa bahagia, apabila kita memang berserah diri pada Allah. Ya. Apabila kita menjadi muslim atau muslimah yang kafah, yang seutuhnya diatur oleh Allah. Tapi kalau kita kemudian mau ngatur-ngatur Allah menurut hukum kita, jangan berharap hidup dengan layak. Ya. Jangan bisa seperti itu. Jadi marilah kita menjadi hamba Allah. Coba lihat. Ketika pada zaman Umi masih muda dulu, entah zaman sekarang ya seperti apa.
masyarakat di negeri kita ini masih banyak yang gagal paham zaman Umi masih muda. Berpikir bahwa Arab itu pasti Islam dan Indonesia ini Islam. Maka dia merasa heran-heran kalau ada orang-orang misalnya di Eropa, orang di Amerika, di Australia, di Italia, dan seterusnya. Itu Islam, itu heran. Dan mereka nggak ngerti bahwa Rusia itu dulunya juga merupakan wilayah Islam. Islamnya mayoritas. Bulgaria itu dulunya adalah Islam. Mereka nggak ngerti, dipikir Islam itu cuma Arab dan Indonesia. Nah sekarang, ayo bukalah cakrawala. Jangan generasi milenial ini sama, mohon maaf, kurang mengertinya dengan zaman ketika masih zaman Umi muda dulu. Coba lihat sekarang dengan Google ataupun dengan sarana yang lain. Sosmed sudah ada di mana-mana. Di Indonesia banyak sekali ulama dikriminalisasi. Di Indonesia 2 tahun ini Idul Fitri sudah kebanyakan tidak lagi ke masjid. Tidak ada lagi besar-besaran berbuka puasa bersama. Beda banget dengan yang dulu. Idul Adha juga terbatas. Mohon maaf, tengok bagaimana 2 tahun ini Islam di Amerika, Islam di Rusia, Islam di Jerman, Islam di Kanada, Islam di Australia, Islam di Nederland. Coba lihat, mereka itu demikian berbaris di tanah lapang mereka sholat. 2 tahun ini. Belum lagi kalau disebut Turki. Turki negara yang separuh Asia, separuhnya lagi Eropa. Bangkit. Walaupun Turki pernah dirusak. Islamnya kemudian dihancurkan. Tapi alhamdulillah saat ini sudah bangkit kembali. Jangan beranggapan kalau Islam di Indonesia tiarap, maka seluruh dunia Islam itu tidak ada lagi. Oh, salah banget. Ketika Islam meredup di negeri ini, ternyata Islam berkilau-kilau bersinar gemilang justru dari barat. Allah Akbar. Dan insya Allah dalam rangka juga memeriahkan bulan suci Ramadan, insya Allah kita ada program Irena Center akan kita bisa bertatap muka secara virtual dengan Yusuf Estes. Masya Allah. Kapan itu, Insya Allah 18 September. 18 September ya, ya? Ya. Masya Allah teman-teman, jadi ini tuh bulan Muharram ini ada banyak sekali kegiatan-kegiatan, event-event spesial ya. Salah satunya adalah Yusuf Estes, insya Allah akan hadir online bersama dengan Umi Irena Handona nanti ya ya, di tanggal 18 September. Insya Allah cinta Quran juga ya? Ya benar, cinta Quran juga. Tapi nanti materi yang akan dibahas di Cinta Quran, teman-teman, yang akan disampaikan oleh Yusuf Estes di Cinta Quran dan yang di Irena Center itu nanti akan berbeda. Jadi teman-teman mesti ikut dua-duanya, akan beda. Jadi kita akan dapat ilmu yang berbeda yang disampaikan di Cinta Quran, yang disampaikan di Umi gitu ya, itu akan berbeda teman-teman. Jadi mesti ikut di 2 event ini. Dan sebelumnya juga nanti ada bersama dengan Ikhlas Foundation. Itu juga teman-teman mesti ikut.
juga. Iya, bersama dengan Ikhlas Foundation. Jadi teman-teman harus dapetin semua infonya dan harus ikutin semua kegiatannya apa namanya Syekh Yusuf Estes di beberapa kanal online yang ada di sini ya. Ada di di Ikhlas Foundation, kemudian ada di Cinta Quran, kemudian nanti ada di Irana Center insya Allah ya. Online ya Om ya? Online, online. Nanti juga insya Allah Online. masih ada beberapa yang lain kayaknya, sepertinya. Geraha Mu'alaf kalau nggak salah. Itu juga Masya ada. Allah. Masya Allah tuh teman-teman Dada ini harus dibungkus dari sekarang. Informasi detailnya nanti teman-teman bisa dapatkan di Instagramnya Umi @iranahandono atau kalau Mu'alafa Center ada Instagramnya Umi masih belum hafal. Umi belum hafal. Oh, Tapi kan oke. insya Allah di Cinta Quran kan juga ada tanggal tersendiri juga. Itu kan Ya, juga harus kita ramaikan bersama-sama. semua harus kita rame-ramein. Kita Ini tunjukkan adalah kekuatan dan persatuan hari umat muslim. raya. Ini Betul. hari raya kita. Betul, betul banget teman-teman. Nah, Umi, tadi Umi sampaikan tentang bahwa dulu ketika Umi belum menjadi seorang Muslim, Umi sudah banyak sekali mendengar image-image negatif tentang Islam ya. Dulu dan sekarang, image itu tetap ada dan sampai kapanpun sebetulnya musuh-musuh Islam pasti akan terus menghembuskan desas-desus ya ya, hoax-hoax yang terkait Ya, dengan Islam ini ya. itu segala macam gitu. Nah, bagaimana kita nih sebagai seorang muslim itu kemudian bisa mengcounter itu karena banyak teman-teman yang bertanya juga, lo jadi muslim tahu nggak Islam tuh tukang korupsi gitu ya, atau misalnya Islam itu ISIS gitu, atau Islam itu misalnya sukanya perang dan lain sebagainya gitu. Bagaimana kemudian kita bisa mengcounter si image-image negatif tentang Islam ini supaya kitanya juga jadi nggak apa namanya nggak defensif apologetik gitu, tetapi memang kita menunjukkan fakta sebenarnya bagaimana seharusnya dan sebenarnya Islam itu. Ya. Cukup pendek sih istilah Umi untuk menjawab ini. Jangan Mm-mm. jadi kata dalam tempurung. Hmm. Itu sih resepnya. Jangan menjadi kata di dalam tempurung. Kata Hmm. di dalam tempurung itu kan merasa dia bisa sembunyi di dalam tempurung, aman di dalam tempurung, nyaman, hangat, begitu. Terus kemudian dia beranggapan apa? Duniaku ya tempurung ini. Jadi ternyata tidak ada orang lain selain aku di dunia ini. Dan duniaku ya aku di sini yang menikmati. Jangan begitu. Bukalah tempurung. Maka ketika kata itu keluar dari tempurung, maka dia pun akan kaget. Ternyata itu apa? Lihat pohon kelapa, dia kaget. Dia nggak ngerti makhluk apa itu. Dia lihat kemudian yang lainnya lagi, heran dia. Ternyata luas. Oh, ternyata dia nggak ngerti apa-apa. Nah ini. Jadi jangan sampai menjadi orang cuek. Ya, itu dia. Jangan jadi orang cuek. Kita harus mengerti apa yang terjadi. Kita ngerti sejarah. Bahkan perlu banget kita ngerti politik. Harus melek politik ya, Harus melek politik. Masya Kita Allah nggak banget ngerti ini. politik, siaplah kita dipolitikin. Kalau kita nggak melek politik, siap kita dipolitisasi ya, Ya, betul. Ya Allah, Rabbi. Maka kalau dikatakan politik itu kotor, kalau politik kotor berarti pelakunya yang kotor. Maka supaya politik itu tidak kotor, maka jadilah Islam yang apa? Sehingga menjadi pelaku yang sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan ketentuan Allah. Maka politiknya bagus. Tapi kalau berpolitik, tapi mengikuti cara-cara yang di luar ketentuan Allah, ya jadinya politiknya politik kotor.
termasuk penghasilannya juga penghasilan kotor. Tentang korupsi, jangan seperti kata dalam tempurung, jangan hanya lihat di Indonesia, lihat negara lain. Lalu ambil datanya secara keseluruhan di dunia ini. Lihat perang juga begitu. Lihat perang itu jangan hanya perang perang menuju kemerdekaan, kebebasan dan lain sebagainya. Tapi lihatlah perang dunia pertama, perang dunia kedua, dan setelah itu ada perang-perang yang lain. Coba lihat. Kemudian ambil datanya. Siapa kemudian yang mengobarkan perang? Siapa yang melakukan genocide? Maka kemudian ketika Islam terlibat dalam peperangan dan menang, coba ya korbannya berapa banyak? Tidak imbang. Ini yang harus kita ketahui supaya kita lagi tidak dibohongin. Kan paling tidak enak jadi orang dibohongin. Andai kata, ini melanjutkan dikit. Andai kata ini tertarik pada Islam bukan karena konsep Al-Quran, karena Umi kan ketemunya awal kan surat Al-Isra. Andai kata Umi ketemu Islam itu misalnya karena yang lain, misalnya karena tertarik pada orang Islam gitu ya, mohon maaf, mungkin nggak kayak begini. Mungkin akan banyak terpaan angin kencang atau badai atau apa. Tapi karena Umi berpegang, Umi mengetahui Islam itu langsung dari konsep, langsung dari Al-Quran. Maka pedoman Umi tertarik kepada Islam itu bukan karena makhluknya, tapi kepada kalam ilahi. Di kalam ilahi itulah Umi mengenal siapa Allah Umi. Allahnya orang Islam. Itu perbedaannya. Maka Umi bisa, alhamdulillah, bertahan. Memang ada hadisnya yang menyatakan menjelang akhir zaman, maka memegang Islam itu seperti ibaratnya memegang bara api. Kalau enggak kuat, maka akan dicampakkan. Maka kita ini dengan demi kita ini yang hidup di dalam zaman fitnah, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Kalau kita tidak punya pegangan, tidak betul-betul berpegang pada Islam, maka ada kemungkinan kita pun bisa dilemahkan. Ini yang harus kita waspadai. Silakan, bisa. Masya Allah, ya ini ya teman-teman. Jadi ternyata untuk kemudian kita bisa mengcounter image-image negatif tentang Islam itu, jangan jadi katak dalam tempurung, pesan Umi. Maksudnya apa? Please lihatlah Islam, bahwa Islam itu adalah bukan cuma sekedar agama ritual, tetapi juga agama politis seperti yang Umi sampaikan tadi, dan memang itu benar sekali teman-teman. Islam itu bukan cuma agama yang hanya mengatur tentang Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib, bukan. Tetapi bukan hanya mengatur soal sholat, tetapi juga mengatur bagaimana sistem pemerintahan, sistem pendidikan, kesehatan, kemudian hubungan luar negeri, kemudian bagaimana memperlakukan ekonomi ya Umi ya.
kemudian bagaimana memperlakukan orang-orang non-muslim gitu. Kemudian juga semua itu punya aturannya di dalam Islam. Bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan, itu juga ada aturannya di dalam Islam. Dan itu sudah dibuktikan di masa kekhilafahan Islamiyah, mulai dari Madinah sampai dengan Turki Utsmani runtuh di tahun 1924. Jadi lebih kurang 14 abad Islam tuh sudah menunjukkan bagaimana kesempurnaannya, bagaimana kedikdayaannya, dan bagaimana rahmatan lil alaminnya Islam tidak hanya kepada orang muslim, namanya juga udah rahmat lil alamin ya. Jadi untuk semua, nggak cuma buat orang Islam, orang non muslim, bahkan sampai binatang juga diurusin dalam Islam. Hah, tuh ya. Jadi kalau masih ada yang bilang Islam itu begini, begonoh, anuh segala macam gitu, kita bilang, kakak atau sisis, kamu mainnya kurang jauh kayaknya. Coba deh main agak jauhan dikit, kenal Islam lebih banyak ya, supaya tahu Islam itu gimana. Gitu. Jadi kitanya sendiri pun mainnya harus agak jauh, ya, kenal Islam lebih banyak. Kalau kita ngerasa kita masih kurang, teman-teman yang ingin tahu sejarah Islam lebih banyak, saya rekomendasikan teman-teman untuk nonton Amazing People setiap malam Jumat. Insya Allah di situ ada Abang Alif yang akan menyampaikan kepada kita tentang bagaimana Islam dan sejarah Islam ya. Dan 1 bulan sekali Abang Alif juga mengundang tamu-tamu spesial kayak yang Umi bilang tadi tentang sosok orang jahat tapi yang difiktifkan padahal dulu dia ada. Siapa itu? Dracula, Umi bilang ya. Nah itu teman-teman, itu dibahas 2 minggu berturut-turut oleh Abang Alif bersama dengan Ustadz Saif Muhammad Isa minggu lalu sama kemarin baru tadi malam. Nah teman-teman yang belum sempat nonton ini cuplikannya itu, atau belum sempat nonton live IG-nya, bisa langsung nonton di Amazing People. Insya Allah disimpan di situ. Bahas tentang siapa sih Dracula, apakah itu cuma mitos atau beneran ada, kalau ada orangnya gimana, sifatnya gimana, apa yang dia lakukan terhadap Islam. Teman-teman bisa langsung masuk di YouTube-nya Amazing People, di situ dikupas habis oleh Bang Alif bersama dengan Ustadz Saif Muhammad Isa. Masya Allah. Umi, 1 pertanyaan lagi ya Umi, sebetulnya pengennya 10 cuma udah mau maghrib. Umi, 1 pertanyaan lagi Umi. Nah, ini Umi, kalau kita bicara tentang hijrah, selalu konotasi tentang hijrah itu adalah orang yang tadinya nggak nutup aurat jadi nutup aurat, ya kan Umi ya? Itu konotasi orang tentang hijrah gitu. Terus juga Padahal itu tentang pakaian. iya, itu ya Umi ya. Padahal tuh soal pakaian ya gitu. Nah, seharusnya ini kita nih ya sebagai apakah gini apakah nih kayak saya nih, saya udah Islam dari lahir, apakah saya masih perlu hijrah lagi, atau Perlu ketika dong. saya masih perlu ya atau ketika saya udah pakai kerudung nih apa saya masih perlu hijrah lagi? Nah hijrah tuh yang kayak apa sih, harus yang gimana sih hijrah yang sebenarnya? Kalau Umi bilang tadi kan, Umi sering bilang kafah gitu. Apakah hijrah tuh harus kafah? Terus hijrah yang kafah itu yang kayak gimana sih, Ya, jadi intisari, Umi selalu pakai bahasa yang sederhana untuk memudahkan dipahami. Hijrah itu artinya apa? Menjadi lebih baik. Potong aja kalimatnya. Hijrah itu menjadi lebih baik. Hijrah itu artinya bagaimana kita menjadi lebih baik. Maka di dalam tuntunan agama Islam dikatakan, kalau hari ini kondisi kita sama dengan kemarin, hari ini sama dengan kemarin, itu adalah rugi. Tapi kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, itu kita disebut celaka. Bukan cuma rugi, tapi celaka. Maka tuntunan kita mengajarkan hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Tapi ingat, besok lebih baik daripada hari ini. Berarti spiritnya hijrah itu adalah
harus lebih baik, meningkat, 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 meningkat. Maka seperti Ummu saja tadi menanyakan, ya kan sudah pakai hijab nih, terus gimana? Apakah masih perlu hijab? Perlu, perlu apa? Menjadi lebih baik lagi, terus meningkat, 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 terus. Allah begitu. Masya Allah. Nih ya teman-teman, singkat padat jelas ya. Hijrah itu adalah ketika kita berproses menjadi seseorang yang lebih baik. Perubahan atau perbaikan 1% setiap hari atau setiap waktu itu jauh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding nggak berubah atau ya gitu-gitu aja atau malah lebih parah daripada hari kemarin ya. Dan itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya teman-teman. Kalau orang yang hari ini itu lebih jelek daripada kemarin, ya dia celaka banget. Umurnya dipakai buat Allahu Akbar, nauzubillah min zalik. Yang kedua adalah orang-orang yang rugi, golongan orang yang rugi kata Rasul. Siapa itu? Orang yang hari ini sama kemarin sama aja, gitu-gitu aja gitu, nggak ada perubahan apa-apa. Tapi yang paling keren itu adalah yang pertama. Siapa itu? Mereka adalah orang-orang yang beruntung kata Rasul, yang hari ini itu lebih baik daripada kemarin. Walaupun perubahannya 1%, 1%, 1%, 1%, tapi dia terus berubah dan dia terus berproses, dia terus berhijrah di dalam hidupnya. Masya Allah. Ini ya teman-teman, mudah-mudahan kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang semangat dalam berhijrah dan selalu ingin digolongkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi golongan umat-umatnya yang beruntung. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan keberuntungan tidak hanya kita dapatkan di dunia, tetapi juga keberuntungan nanti kita dapatkan di yaumil kiamah dan Allah menggolongkan kita menjadi salah satu orang-orang yang akan menjadi penduduk surga dan bertetangga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Umi, di akhir di akhir ngobrol kita ini Umi, ini kan Cinta Quran Foundation insya Allah akan mengadakan event Amazing Muharram ya dan Ya, Umi sendiri sudah beberapa kali menemani kita Cinta Quran. Sebetulnya bukan beberapa kali sih, Umi tuh selalu nemenin Ceki itu. Ya Allah, Robbi. Makasih mudah-mudahan banget. nggak bosan. Ya, Mudah-mudahan nggak kita tuh, bosan ya. ya Allah, Robbi, kita tuh malah, ya Allah, kita nih ya, kok kalah banget sih sama Umi-Umi itu secara umur udah jauh lebih senior daripada kita, tapi semangat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau ketemu Umi tuh selalu dapat energi positif dan energi semangat gitu dari Umi. Nah, um, Dan uh, hasilnya lebih gede yang muda loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umi, boleh sampaikan pesan kepada teman-teman di sini. Kenapa sih harus ikut acara Amazing Muharram? Kalau kita nggak ikut, ya siap-siaplah jadi orang rugi. Kenapa? Karena berbagai ilmu bisa kita dapatkan dari acara sebulan penuh bersama Cinta Quran. Alhamdulillah, acara yang dibuat oleh Cinta Quran bukan acara sederhana. Bukan acara yang biasa-biasa. Tapi adalah acara yang luar biasa. Cinta Quran juga sudah mendatangkan berbagai tokoh untuk menggali. Mudah-mudahan kita banyak mendapatkan manfaat dan mendapatkan banyak pencerahan. Kadang-kadang di antara kita, mohon maaf, sebetulnya kalau jujur aja nggak ada sih orang nggak punya masalah. Tapi kadang-kadang kita malu untuk bertanya. Dengan mengikuti Amazing Muharram yang diadakan oleh Cinta Quran, mudah-mudahan terjawablah persoalan-persoalan kehidupan kita. Minimal seperti itu. Kedua, kita bisa menikmati. Ternyata betul-betul terbukti Islam itu indah. Maka kita menikmati pemaparan yang ada, dari situlah kita akan semakin cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah. Inilah mudah-mudahan. Dan kita akan mampu kemudian untuk berbenah diri
Kalau begitu, kenapa tidak memilih menjadi orang yang disayang Allah? Jangan sampai di dunia tidak disayang Allah, di akhirat pun tidak disayang Allah. Tapi marilah dunia dan akhirat kita menjadi hambanya yang disayang oleh Allah. Hidup kita insya Allah akan tertata dengan baik, tertata dengan bagus, indah, dan insya Allah Islam adalah agama. Masya Allah, jazakillah sanul jaza Umi, teman-teman, sahabat-sahabat solihah ya di sore ini, pas di hari Jumat teman-teman, menjelang maghrib pula ya Allah Subhanahu Wa Taala sudah men-setting pertemuan ini, pertemuan kita bersama Umi, dan ada banyak ilmu insya Allah saya yakin yang teman-teman dapatkan dan saya secara pribadi juga dapatkan dari Umi. Yang terakhir tadi yang ngena banget ke saya ya. Jangan sampai kita tergolong menjadi orang-orang yang rugi ya hanya karena beberapa ratus ribu rupiah yang kita keluarkan untuk operasional dakwah Islam agar terselenggaranya Amazing Muharram ini, lalu kemudian kita tidak jadi mengikutinya gitu, padahal kita dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ada gitu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi ketika sudah datang satu informasi tentang kajian, tetapi kita melewatkannya begitu saja. Bahkan kita menghapusnya dari file HP kita karena kita ngerasa bahwa HP kita sudah terlalu berat, filenya sudah terlalu banyak, dan yang kita delete adalah informasi-informasi tentang kajian. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi ketika semua yang kita lakukan hari ini ternyata itu dibandingkan dengan hari-hari kemarin itu malah yang lebih baik tuh yang kemarin-kemarin gitu daripada yang sekarang. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tergolong menjadi manusia-manusia yang kufur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman, saat ini di depan kita, di sekitar kita, hampir setiap hari kita mendengarkan kabar duka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Hampir setiap hari kita mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Coba lihat teman-teman, beberapa di antara yang mendahului kita saat ini mereka adalah para guru, mereka adalah para ulama kita yang menjadi cahaya bagi kita, yang menjadi lentera buat kita, membimbing kita, menasehati kita dan lain sebagainya. Mereka insya Allah adalah manusia-manusia yang beruntung, yang Allah panggil dalam kondisi terbaik, yang Allah panggil sudah memiliki banyak sekali jejak-jejak kebaikan di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah meninggalkan jejak kebaikan itu? Apakah kita sudah menjadi orang yang tergolong menjadi manusia beruntung? Apakah kita sudah menjadi manusia yang selalu berikhtiar agar hari ini lebih baik daripada kemarin? Jawabannya itu hanya kita yang tahu, dan kita sesungguhnya bisa menilai apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita lakukan kemarin, dan apa yang akan kita rencanakan besok. Kita yang sudah diberikan pilihan oleh Allah, dan kita juga yang nanti harus bersiap dengan hujah di hadapan Allah kenapa kita memilih begini dan begitu di dalam hidup kita. Maka teman-teman pastikan menjadi salah satu bagian dari Amazing Muharram yang ke-10, belajar dari para guru selama 1 bulan penuh, kemudian mengambil banyak hikmah untuk kemudian menjadi bekal perjalanan hijrah kita, agar kita besoknya lagi, dan besoknya lagi selalu lebih baik daripada hari ini. Dan teman-teman juga harus mengikuti banyak sekali kajian-kajian yang lainnya, karena setiap informasi, kajian, kebaikan yang datang kepada kita pasti bukan karena sebuah kesia-siaan atau bukan karena ketidaksengajaan. Semuanya sudah disetting oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan settingan yang terbaik. Umi, jazakillah ahsanul jaza untuk ngobrol di sore hari ini. Alhamdulillah, semoga yang Umi sampaikan ada guna dan manfaat. Amin, amin ya Allah. Manfaatnya banyak banget Umi. Ya Allah Umi, bimbing kami terus, ingatkan kami terus Umi. Dan kita doakan ya teman-teman agar Umi Allah berikan kesehatan, Allah berikan perlindungan, dan Allah jaga dalam penjagaan yang terbaik. Dan juga Irena Center, semua pengurusnya, teman-teman yang ada di sana, para mu'alafah yang ada di Irena Center juga semuanya Allah lindungi dalam penjagaan yang terbaik. Kita saling doakan, kemudian
kita juga saling menguatkan. Dan bagi teman-teman yang ingin dapat informasi lebih banyak tentang Mu'alafah Center, pesantren Mu'alafah yang ada di Babakan Madang, teman-teman bisa langsung cek atau masuk ke Instagramnya Umi @Irena Handono, atau ke pesantrennya atau ke Instagramnya Irena Center. Nanti cari saja di Instagram ya. Baik, itu dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak untuk ngobrol di sore hari ini. Dan Umi mohon maaf lahir batin untuk semua kekurangan hari ini. Terima kasih banyak pengertiannya, doanya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Amin. Salam takzim dari Ustadz Fatih Karim Umi. Mohon maaf nggak bisa nemenin saya live IG. Salam hormat kepada beliau. Allah, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini kebalik. Jangan salam hormat Umi, salam sayang. Oh iya deh, salam sayang dengan penuh hormat. Allahu Akbar. Tuh Umi tuh kayak gitu loh teman-teman, ya Allah. Umi, sekali lagi jazakillah sanul jaza teman-teman. Saya dan Umi Irena Handono pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi di live IG Road to Amazing Muharram. Insya Allah nanti informasi detailnya bisa teman-teman dapatkan di Instagram saya @umu.sajad. Kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, makasih banyak. Sehat-sehat ya Umi. Ya, umur saja juga ya, sehat-sehat.